Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aprilina Sukmayanti dari kelas Ekonomi Syariah A, IAIN Ponorogo. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, yaitu meresum sebuah skripsi. Skripsi yang akan saya resum kali ini yaitu berjudul Analisis Etika Bisnis Islam pada Proses Produksi dan Distribusi Penjualan di Toko Pengrajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo yang disusun oleh Husnul Khotimah. Selanjutnya saya akan mengulas tentang latar belakang masalah dari penelitian ini. Islam menghalalkan segala cara dalam berbisnis. Namun, orang yang menjalankan bisnis secara Islam harus menggunakan tatanan atau aturan main yang mana seorang muslim harus berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Seorang penjual harus mampu bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan dalam menjual barang dagangannya. Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun, banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Masih saja, orang-orang berusaha untuk melanggar perjanjian ataupun memanipulasi dalam segala hal tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, ataupun mungkin saja mereka paham, akan tetapi mereka tidak ingin melaksanakannya. Hal itu adalah suatu kenyataan yang ada di masyarakat, yakni perilaku menyimpang dan ajaran agama dan merosotnya etika dalam berbisnis. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan melakukan sesuatu yang kiranya akan memberikan atau menambah penghasilannya. Demikian juga dengan pengrajin produk kulit di Toko Pengrajin Kulit Kabupaten Ponorogo. Salah satu praktek yang menyimpang mengenai bisnis ini adalah pada proses produksi dan juga pendistribusiannya yang dijual oleh pengrajin kulit pribadi ini. Dari hasil wawancara pengrajin yang bekerja di toko tersebut mengaku bahwa dalam pembuatan produk kulit pada proses pencampuran antara kulit kualitas nomor 1 dengan kualitas nomor 2, yaitu yang berkualitas bagus dan kulit dengan kualitas yang sedang, sehingga mayoritas pembeli merasa dirugikan karena produk yang dibelinya itu ternyata bukan kulit yang berbahan atau berkualitas bagus, melainkan ada campurannya. Lalu bentuk-bentuk praktik yang menyimpang selanjutnya adalah mengenai pendistribusiannya atau pada proses penjualan pemesanan produk kulit di toko pengrajin kulit pribadi ini, di mana dalam proses penjualannya produk kulit yang dilakukan oleh pemilik toko tersebut dalam penjualannya terdapat penggantian objek penjualan pada pesanan. Produk-produk kulit tersebut diperjualbelikan di berbagai kalangan seperti mahasiswa, anak-anak, pekerja kantor, guru, dan lain sebagainya. Dan untuk saat ini, toko juga menggunakan alat media sosial untuk mendistribusikan produk kulitnya seperti radio, WhatsApp, Instagram, dan yang lainnya, sehingga mempermudah dalam proses pemesanan barang dan jika tidak bisa langsung datang ke toko. Namun ada kejanggalan dalam proses distribusi ini. Pemesanan produk kulit yang dilakukan oleh toko pribadi tersebut, di mana toko melakukan penggantian objek pesanan, sehingga barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan alasan hanya berniat agar tidak mengecewakan para pelanggannya, karena barang yang dipesan pembeli stoknya mungkin habis. Lalu apabila menunggu barang yang habis itu akan lama, sehingga diganti dengan barang yang lain yang memiliki harga sama dan mirip serupa namun tetap mempunyai perbedaan pada segi modelnya. Dengan adanya masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai proses produksi dan distribusi dengan fokus etika bisnis Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, penulis mengidentifikasikan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu yang pertama, bagaimana analisis etika bisnis Islam pada proses produksi produk kulit dengan bahan dasar campuran di toko pengrajin kulit pribadi Kabupaten Ponorogo. Lalu yang kedua, bagaimana analisis etika bisnis Islam pada proses distribusi atau penjualan produk kulit dengan
penggantian objek pesanan di toko pengrajin kulit pribadi Kabupaten Ponorogo. Lalu tujuan yang akan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan analisis etika bisnis Islam pada proses produksi produk kulit dengan berbahan dasar campuran di toko pengrajin kulit pribadi Kabupaten Ponorogo. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan analisis etika bisnis Islam pada proses distribusi atau penjualan produk kulit dengan penggantian objek pesanan di toko pengrajin kulit pribadi Ponorogo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lokasinya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 100 Desa Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Dengan kata lain, pendekatan penelitian ini memusatkan pada perhatian fenomena-fenomena atau keunikan yang ada. Fenomena yang dimaksud adalah proses produksi dan distribusi penjualan di toko pengrajin kulit pribadi Kabupaten Ponorogo. Dari analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu proses produksi produk kulit di toko pengrajin kulit pribadi Kabupaten Ponorogo telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, yaitu tentang prinsip kesatuan dan prinsip kebenaran. Produsen sudah berbuat tidak adil kepada pembeli karena membuat produk kulit campuran yang bahannya telah dicampur antara kulit dengan kualitas nomor 1 dengan kulit yang berkualitas nomor 2. Lalu yang kedua, mengenai proses distribusi penjualan di toko pengrajin kulit pribadi telah melanggar beberapa nilai dalam etika bisnis Islam, seperti tidak tertib dalam disiplin dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari penggantian objek pesanan yang telah dilakukan oleh toko pribadi secara sepihak kepada pembeli. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.